saksikan semuanya itu di dalam kehidupan kami yang dikasihi. Dan firman-Nya kepada kami Bapa, karena kami anak-anakmu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa yang di surga. Amin. Baik, kita sama-sama kembali kita pindah di dalam 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 3 hingga ayatnya yang kelima. 2 Timotius yang pertama ayat 3 hingga ayat yang kelima di bab berikut ucapan syukur dan nasihat untuk bertimu. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kuliahnya yang hati nurani yang bumi seperti yang dilakukan nenek moyangku dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya aku mengulang kesukaanmu. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang akan terakhir yakin hidup juga di dalam dirimu. Demikianlah firman Tuhan. Salam. Terima kasih Ibu Pendeta yang memberikan kesempatan untuk saya sampaikan firman Tuhan di mimbar ini, sekaligus kesempatan dari gereja induk untuk kami secara rutin menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kita ingat bahwa sudah lama sekali kita sudah pernah berada di sini sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Dan baru kali ini kita dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebenarnya minggu lalu, tapi karena terhubung Ibu Pendeta minta untuk ditunda karena ada kegiatan Ibu Pendeta di Semarang, jadi kami bertukar mimbar. Minggu kemarin Ibu Pendeta dan Ibu. Terima kasih untuk kesempatan di mana sekali lagi kita belajar firman Tuhan. Saya dengan persiapan yang ada, saya membaca firman Tuhan ke dalam. Seperti yang sudah dibacakan oleh saudara tadi, bahwa firman Tuhan yang saya ambil ini di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Dulu sebelum saya serius belajar firman Tuhan, saya mengira bahwa kalau surat Timotius, surat Titus, surat Filemon, berarti itu surat itu ditulis oleh Timotius, Titus, dan Filemon. Karena dalam pemahaman saya yang bahwa kalau surat dan misalnya dari Rasul Paulus itu surat yang adalah memang dari Rasul Paulus untuk jemaat-jemaat Galatia, Efesus, dan lain-lain. Dan saya mengira hal yang sama bahwa kalau surat Timotius seperti surat dari Timotius, surat dari Titus, surat dari Filemon kepada jemaat. Ternyata setelah belajar banyak dengan Pendeta Esra, ternyata salah bahwa surat Timotius, surat Titus, dan surat Filemon adalah surat yang bukan dari mereka kepada jemaat, tetapi kepada mereka. Jadi surat Timotius, Titus, dan Filemon itu adalah surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada Timotius, kepada Titus, dan kepada Filemon. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
kita membaca bahwa di dalam surat-surat Rasul Paulus ada dua surat yaitu Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu pertama Timotius dan kedua Timotius. Nah, kita perlu ketahui bahwa siapa Timotius? Ini orang yang penting di dalam pelayanan Rasul Paulus. Dia adalah orang muda yang selalu menjadi perhatian dari Rasul Paulus. Dan dia dan ibunya menjadi percaya juga dari pemberitaan Injil kepada Rasul Paulus. Jadi Timotius dan ibunya ini menjadi percaya karena hasil penginjilan dari Rasul Paulus. Itu kita bisa membacanya di dalam Kisah 16 ayat 1. Kisah 16 ayat 1. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan ia telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Nah, perihal ayah dari Timotius ini tidak disebutkan, hanya di sini saja di sini. Kenapa tidak disebutkan? Karena rupanya ayah dari Timotius ini bukan orang percaya, sehingga kita tidak perlu mencatat tentang apa yang dibuat oleh ayahnya. Hanya Alkitab mencatat neneknya Timotius dan ibunya Timotius. Nah, Timotius ini selalu dihadirkan atau selalu disertakan dalam setiap pelayanan Rasul Paulus. Nama Timotius ini selalu disebut oleh Rasul Paulus. Jika kita melihat pada seluruh surat-surat Rasul Paulus, maka kita akan mendapatkan 25 kali nama Timotius diucapkan di sana. Dari seluruh surat-surat Rasul Paulus itu ada 25 kali nama Timotius disebutkan di sana. Bahkan Rasul Paulus menyebut Timotius ini sebagai anak yang kekasih. Bayangkan seorang rasul yang hebat itu, seorang rasul yang besar itu menyebut Timotius sebagai anak yang kekasih. Itu kita bisa membacanya di ayat kedua bacaan kita. Nah, kepada jemaat di mana Timotius diutus untuk mengajar, Rasul Paulus berkata kepada mereka. Dan sekaligus kepada Timotius demikian. Itu kita bisa membacanya di dalam pertama Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadikanlah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam kasihmu, dan dalam kesucian. Timotius, orang muda ini, menjadi teladan bagi semua orang. Biasanya kalau kita dalam budaya kita, biasanya kalau yang menjadi teladan itu orang lebih tua dari kita. Orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya, kakak menjadi teladan bagi adiknya, dan penatua-penatua, pendeta-pendeta menjadi teladan bagi jemaat. Tetapi ini beda dengan Timotius. Dia adalah seorang yang muda, tetapi dia menjadi tolak teladan bagi semua orang. Iman dan ketulusan hati dari Timotius menjadi teladan bagi banyak orang, baik orang tua maupun anak muda. Giatnya dalam pelayanan menjadi orang penting bagi Rasul Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam
Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah di sini ada orang muda yang menjadi contoh, menjadi teladan di dalam jemaat ini? Ada anak muda yang selalu rajin, selalu aktif di dalam pelayanan. Ada semua. Karena Timotius ini adalah seorang muda, tapi dijadikan patokan atau dijadikan standar teladan bagi semua orang. Jadi bukan dia karena dia anak muda, jadi dia teladan bagi anak muda saja, tapi dia juga menjadi teladan dari orang tua di sana. Nah, apa yang ada dalam diri Timotius, yaitu iman dan ketulusannya di dalam pelayanan, itu dikaitkan dengan peran orang tua. Jadi di sini dalam bacaan kita tadi kita sudah baca bahwa hal positif yang ada di dalam diri Timotius itu dikaitkan dengan orang tua, peran orang tua. Dalam hal ini ibu dan nenek. Ada kalimat tadi. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Jadi iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam diri. Jadi iman daripada Timotius ini dikaitkan dengan imannya nenek Lois dan ibunya Eunike. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa mulai dari nenek, ibunya Timotius itu punya peran penting di dalam kehidupan Timotius. Nah, oleh karena itu dalam khotbah saya memberi judul tanggung jawab orang tua dan kewajiban anak di dalam keluarga Kristen. Nah, apa saja yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Mari kita fokus kepada ayat yang kelima. Saya bacakan ulang. Sebab aku teringat akan iman yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek Lois dan di dalam ibu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam diri. Iman Timotius dikaitkan dengan imannya nenek Lois dan ibunya Eunike. Nah, kalau begitu pertanyaannya, apakah iman itu bisa diwariskan? Apakah seorang tua, apakah dia bisa mewariskan imannya kepada anak-anak? Dalam hal iman, apakah seorang yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, dia bisa mewariskan iman itu kepada anak-anaknya? Nah, penjelasannya begini. Artinya bahwa kalimat ini atau bagian ini tidak boleh diartikan bahwa iman bisa diwariskan dari seorang kepada orang lain atau dari orang tua kepada anak. Jelas tidak demikian. Iman adalah kasih karunia dari Allah kepada seseorang, di mana orang tersebut, orang yang beriman tersebut menghasilkan perbuatan baik. Sebagai contoh dan perbuatan baiknya, orang tua yang mendoakan anak-anaknya, mengajarkan anak-anaknya, mengajak anak-anaknya dengan firman Tuhan. Sehingga dari sana anak itu menjadi orang percaya atau orang beriman. Jadi sebenarnya bukan iman itu bisa diwariskan, tapi teladan dari orang tua itu yang diwariskan kepada anak-anaknya, sehingga buah teladan itu yaitu dengan mengajak orang tua mengajak anak itu untuk percaya kepada Tuhan. Itu maksudnya begitu. Karena seorang bapak yang beriman tidak otomatis dia bisa turunkan kepada anak. Bukan maksud. Tapi maksud seorang bapak yang beriman menghasilkan perbuatan yang baik, sehingga bapaknya yang orang beriman itu
mengajak anak-anaknya untuk percaya kepada Tuhan. Maksudnya begitu. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya peran orang tua di dalam keluarga dan relasi yang baik antara anggota keluarga. Maka gereja di sini menetapkan juga bulan keluarga. Dan ketika saya telepon Ibu Pendeta minggu yang lalu, saya tidak masih berkeluarga, saya tanya Ibu Pendeta dia. Nah, kita menetapkan bulan keluarga pada bulan Oktober ini. Nah, dari momen ini saya membagikan 2 poin untuk kita belajar. Poin pertama yaitu tanggung jawab orang tua. Ini adalah poin pertama karena di dalam keluarga itu ada orang tua yang punya tanggung jawab besar terhadap keseluruhan anggota keluarga. Orang tua bertanggung jawab kepada anak-anak. Nah, kalau kita membaca perjanjian yang lama atau perjanjian lama, bahwa teladan dari orang tua kepada anak-anaknya sebagai contoh, itu kita bisa melihatnya di dalam keluarga Yahudi, di dalam perjanjian lama. Di dalam keluarga Yahudi, orang tua wajib bertanggung jawab terhadap kehidupan rohani maupun kehidupan pendidikan sekuler anak-anak. Kita bisa melihatnya itu, anak-anak dari usia 5 sampai 10 tahun ini mereka masih SD, sama juga dengan anak-anak di Indonesia ataupun yang ada di keluarga kita. Nah, mereka masih SD itu disebut dengan mikra. Lalu pada usia 10 sampai dengan 12 tahun mereka masuk SMP yang disebut dengan Misna. Lalu usia 12 tahun sampai 19 tahun SMA mereka belajar Talmud, aturan-aturan atau hukum Yahudi di sana. Lalu umur 20 sampai 30 tahun mereka masuk perguruan tinggi atau sekolah tinggi teologi yang disebut dengan madrasah, yang akhirnya melahirkan kata madrasah. Sebenarnya itu dari budaya Yahudi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita tahu bahwa betapa pentingnya peran orang tua di dalam memberikan teladan atau tanggung jawabnya kepada anak-anak dengan memberikan pendidikan bagi mereka, khususnya pendidikan agama. Karenanya Allah juga memberikan tanggung jawab yang sama kepada orang tua di dalam keluarga Kristen. Jadi orang Kristen itu diberikan tanggung jawab yang besar, khususnya orang tua kepada anak-anak. Itu kita bisa melihatnya atau kita bisa membacanya di Ulangan 6 ayat 7 sampai dengan 9. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikat sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lamba di dahimu, dan haruslah engkau menulisnya pada tiang pintu rumahmu dan pada gerbangmu. Kita bisa melihat bahwa ini dimulai dengan haruslah, berarti ini tidak ada pilihan lain. Itu satu keharusan atau satu kewajiban dari orang tua. Nah, penekanannya pada harus, wajib, yaitu kata berulang-ulang. Kita membacanya bahwa itu 3 kali kan harus. Ini berarti bahwa orang tua wajib terus menerus
mengajar, mendidik anak-anaknya untuk mengenal firman Tuhan, dan jangan hanya sekali dua kali lalu berhenti, tetapi harus berkali-kali, terus menerus. Karena ini adalah perintah serius dari Tuhan kepada orang tua. Jadi orang tua diwajibkan atau diharuskan untuk mengajar anak-anaknya secara terus menerus, tidak boleh berhenti pada satu atau dua kali. Lalu bagaimana dengan orang tua Kristen yang kita sendiri bisa tahu bahwa pengetahuan orang tua Kristen ini kan kalau dibanding anak-anak sekarang kan sudah, anak-anak sekarang kan pada sekolah dan pada kuliah, jadi pengetahuan anak-anak itu untuk zaman sekarang sepertinya lebih tinggi dari orang tua. Lalu dengan cara bagaimana kalau memang pengetahuan orang tua itu tidak memadai atau tidak mencukupi untuk mendidik anak-anak mereka, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh orang tua yaitu mengajarnya anak-anak itu kepada Tuhan, mengajar mereka untuk datang kepada. Tahun lalu kalau tidak salah saya pernah datang dengan teman-teman di sini, bukan saya dengan anak saya Alfa datang pelayanan di sini. Saya melihat bahwa di bangku sebelah sini full, semua terisi. Tapi saya dari kaget, tapi saya dulu saya melihat kok 4 bangku atau 5 bangku yang kosong. Sepertinya menurun kira-kira macam. Kalau orang tua saja, kalau sudah jarang ikut kebaktian, apalagi anak-anak. Bukan orang tua itu menjadi teladan bagi anak-anak. Bukan orang tua itu yang mengajar anak-anak untuk datang ke gereja. Karena saya saksikan sendiri di tetangga saya, di saudara saya sebelah rumah, keadaannya tidak beda jauh. Kalau hari Minggu biasanya jam-jam begini, biasanya di tetangga saya sebelah rumah, bahkan saudara saya sendiri, jam begini orang tuanya masih tidur, anak-anak itu masih tidur. Jadi kami sekeluarga itu jam begini kami sudah siap, tapi rumah di sebelah masih tutup rapat karena masih tidur. Saya kesal dengan orang Kristen, orang-orang tua Kristen itu begitu tidak peduli dengan kerohanian mereka, kerohanian dari anak-anak mereka. Mereka menyampaikan hal-hal rohani, tapi untuk hal-hal jasmani mereka perhatikan, tapi untuk hal rohani mereka tak tahu. Untuk sekolah anak-anak, untuk kuliah anak-anak mereka sama tekankan. Dan harus kuliah, harus sekolah, harus kuliah. Tetapi dalam perkara mereka tidak keras. Mereka membiarkan anak-anaknya entah mau di gereja atau tidak, terserah mereka. Nah, kalau orang tua sudah menyampaikan hal ini, maka lama anak-anak akan ikut seperti orang tua. Dan di sini kita bisa membaca bahwa teladan orang tua itu adalah membawa anak-anak. Tanggung jawab orang tua itu adalah membawa anak-anak. Itu tanggung jawab besar yang Tuhan berikan kepada orang tua. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa kita harus, orang tua harus membawa mereka kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan memberikan pelajaran kepada mereka, harus berulang-ulang.
firman Tuhan tidak diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak, maka akan terjadi pertama adalah firman Tuhan akan dilupakan, firman Tuhan akan diabaikan, dan firman Tuhan akan ditinggalkan. Itu kita bisa melihat contoh di dalam perjanjian lama pada bangsa Israel. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka mendapatkan semua janji Allah dan penyertaan Allah dan berkat yang akan mereka nikmati dalam perjalanan. Sebaliknya mereka selalu ingat akan hal-hal makanan, kenyamanan hidup di Mesir.